sakit begini-begini gitu. Anak saya kan sakitnya banyak, ya ginjal, ya jantung. Ternyata ada lagi kelainan darah. Jadi nggak boleh sentuh obat-obatan Cina. Waktu itu saya bingung, iya ya, gimana ini udah beli, terus ketemulah suami marah lagi, udah tahu anaknya kelainan darah kok masih dibelikan gini. Ini dokter loh yang tawarin saya, katanya bagus, pasti sembuh. Jangan, soalnya dokter semua, dokter anak saya 3, dokter untuk kelainan darah, dokter jantung, dokter ginjal, semua tidak setuju. Ya udah, saya pikir ya udah beli mahal, sampai rumah saya minum. Saya minum sendiri, habis mahal ya saya minum sendiri. Semua keluarga, anak, suami, membantu, semua nggak setuju. Ya saya minum, anak saya bilang, "Mah, sekarang ini mama lain loh," katanya. "Loh, lain apa? Karena anak sakit, saya nggak pernah lihat kaca. Soalnya stres sekali. Soalnya anak sakit, saya nggak berani hadapan sama anak. Saya takut anak saya tahu-tahu meninggal." Jadi waduh, saya bilang sama dokter Mimi, "Bu Samida kan telepon, Bu ini persis anak saya ya nggak bisa kencing, bengkak apa. Ya memang sama, cuma sekeluarga nggak mendukung. Jadi saya gimana? Saya lihat membantu bilang, "Ma, kalau ini pon-pon ini sampai ada apa-apa, dokter Mimi berani tanggung jawab ya." Ya enggak gitulah, dokter Mimi enggak sembarang kasih barang memang enggak bagus, saya bilang gitu. Ya udahlah, memang enggak mau ya, saya enggak bisa apa-apa, saya bilang. Saya minum sudah mau habis, anak saya udah trombosit itu sampai turun menjadi 60. Dokter Mimi bilang, trombosit harus minum ginseng ini baru bisa angkat. Nah, nggak ada yang berani. Terus dokter jantung bilang, "Kasih jambu." Berhubung saya supaya dia trombositnya naik, saya kasih jambu. Berhubung anak saya nggak bisa banyak air di dalam tubuh, malam itu jam 1 sesak dia. Napasnya sesak sekali. Waduh, saya bangun dia, "Loh, kok sesaknya gini?" Lari, saya nggak berani hadap anak saya. Lari manggil dokter, nggak berani masuk kamar. Anak saya kelihatan saya lari, takut, dia tambah takut, tambah sesek. Wah, memang saya merasa waktu ada orang tua kayak saya ini sudah terlalu bojel lah, saya pikir gitu ya. Masa anaknya sesek kayak gitu, saya tambah lari. Nggak berani menghadapi. Iya, saya takut anak saya tahu-tahu berangkat aja. Terus saya panggil dokter jaga saya tanyain, "Dok, gimana dokter jantung Albert itu bilang apa?" "Oh, memang saya suntik nggak bisa, langsung ICU." Sudah, langsung masukkan ICU sekarang, nggak usah tunggu dokter. Soalnya di ICU kan ada alat lengkap. Langsung saya urus dibawa, langsung masuk ICU. Sejak itu saya nggak berani lihat anak saya. Biarpun di ICU, nggak berani tatapan muka, nggak berani tanya sakitnya gimana, udah enak, nggak berani. Dokter 3 tuh nggak berani aku hadap tanya anak saya sakit itu ya apa dok, nggak berani. Sampai terkenal sekarang di Mitra, yang orang tua nggak berani ketemu dokternya ya saya aja. Kok ada orang tua kayak gitu? Dokter kan pinter-pinter, kok tambah takut katanya ngomong sama anak saya gitu. Terus terakhir waktu ini Moi ya ulang tahun, anak saya jantungnya itu berdebar-debar, itu sudah tiap hari ke UGD terus saya. Jantungnya itu berdebar terus drop tensinya. Terus saya, waduh, di sini karena saya juga ada tamu dari Purwokerto, mau nggak mau ya datang, anak saya tinggal. Terus waktu itu saya aduk ke Dong Secang, disuruh minum. Saya pulang saking marahnya, saya bilang sama anak saya, "Sekarang mulai mama yang ngobatin." Soalnya dokter kamu 3 membuat mama juga pusing. Sekarang mulai saya obatin, mulai saya kasih minum ginseng semalam. Waduh, ganti saya yang berdebar-debar, bambeng-bambeng. Terus saya
saya dengar kamarnya nggak ada apa-apa ya. Saya tanya suami, anak lu nggak ada apa-apa. Itu jantung saya semalam sudah nggak tenang. Terus pagi saya dengar lagi, waduh aman. Semalam nggak apa-apa. Berarti minum ginseng kan nggak apa-apa. Terus saya nggak berani tanya, mau minum ginseng soalnya Tung Secang kan bilang 1 hari 3 kali. Pagi mau minum, nggak berani tanya Yan. Suruh papanya tanya, mau minum ginseng? Enggak wis, ganti 1 hari 2 kali. Ya udah siang saya itu aman. Dedeknya ini nggak tegang. Itu saya nggak berani tanya, cuma lihat orangnya kok lumayan. Terus malam saya ocokkan lagi minum. Terus hari Selasa, Sabtu yaitu Minggu, Senin, Selasa saya itu diajak, mah periksa darah. Waduh, periksa darah. Wah, saya BB dokter Mimi, dok ini suruh periksa darah loh. Baru berapa hari minum ya? Iya, baru 2-3 hari kok sudah periksa darah. Waduh, nggak diturutin gimana? Diturutin jantung saya bambung-bambung lagi. Darah ada diperiksa 2 jam. Baru tahu hasilnya. Waduh, saya nggak tenang keluar masuk sampai kantin makan saya lupa bayar. Jantung ini saya nggak kuat. Akhirnya hasilnya keluar. Waduh, bagus. Langsung saya itu selamanya berapa bulan nggak pernah lega jantung saya ini. Itu bisa tenang. Waduh. Saya mau semaput ya kan hasilnya. Ini ya mah, tadi jelek. Selamanya aku nggak minum ginseng. Malah ancamannya begitu. Waduh, saya sembahyang moga-moga jangan sampai ada apa-apa darahnya ini. Akhirnya 2-3 hari itu saya kelihatan bagus. Terus ini tiap minggu cek terus darahnya bagus terus. Iya. Istrinya kan asalnya protes. Papa saya katanya, memang anaknya orang kaya. Papa saya beli ginseng itu puluhan juta. Itu hai sama dokter Singapura suruh buang, nggak boleh minum. Ini cuma 1 juta lebih, apa nggak efek? Ginjal kamu apa? Waduh, ya bener juga. Terus, ya cuma gimana sudah nggak berdekat. Ya harus minum kan, saya mikir gitu. Terus anak saya kasih nyonyanya minum. Mari habis minum. Kemarin datang bulan nggak sakit. Iya. Terus rambut nggak rontok. Sekarang diam-diam bilang, "Ma, nggak dibikinkan ginseng itu mantu saya." Saya tadinya protes kan ginjal kan bubuk kan. Nanti katanya dokter ginjal bilang, dokter jantung bilang, itu ginseng itu lama-lama bubuk bisa diem di ginjal, bisa jadi batu. Ya terus saya bilang, ya enggak lah. Jadi dokter mitra tahu, lek saya itu duduk di mitra, itu ambil pasien mitra yang stroke itu tak jual ginseng. Itu mata foto, dia ada kencing manis, aku suruh datang sini, dia besok mau beli. Jadi aku buang uang di mitra banyak. Sekarang aku ambil di pasien.